Bab 820 berkomitmen. Kemudian, gergaji tersebut jatuh. Jeritan kesakitan Tirza menggema lagi di kehampaan. Ornak orang klan Heteran diam-diam bergidik menyaksikan adegan ini. Tuan muda Amort ini sungguh kejam. Tirza bisa dibilang sebagai wanita tercantik. Kecantikannya ada di urutan kedua sesudah Parsa. Namun Devan tidak berbelas kasihan sedikit pun. Kini Tirza sudah buruk rupa, tidak seperti sebelumnya. Devan masih tidak melepaskannya. Di kehampaan, Ivy bersujud dengan satu kaki, memegang tubuh kakaknya, dengan dua tangan, wajahnya tampak sedih. Sesudah puluhan ribu tahun berlalu, Ivy akhirnya bebas. Pelatihannya juga sudah mencapai tingkat overload kosmik. Namun percuma saja. Keluarganya sudah musnah. Satu-satunya keluarga yang dia miliki, kakaknya, Ivan, sudah mati. Ivy mau bunuh diri, mati bersama kakaknya. Namun balas dendamnya belum terbalas. Sudah jadi bawahan selama bertahun-tahun. Selain mereka berdua, satu-satunya motivasi kakak beradik mereka yaitu suatu hari mereka mau membalaskan dendam klan. Puluhan ribu tahun yang lalu, ada perang antara klan Corley dan klan Meyer. Klan Corley dikalahkan oleh klan Meyer. Untuk mempertahankan klan, Ivy dan Ivan secara sukarela jadi pesuruh klan Meyer. Namun klan Meyer tidak melepaskan klan Corley. Masih memusnahkan klan Corley. Selama puluhan ribu tahun ini, mereka mau menghabisi Adan. Namun, sebagai bawahan Adan, cuma dengan sebuah pemikiran, Adan bisa menghabisi mereka. Meski kini Ivy sudah menghabisi Adan, namun ini tidak sebanding dengan kematian triliunan orang klan Corley. Kosmik begitu kejam. Begitu perang klan terjadi, triliunan orang mati. Meski kini Ivy sudah jadi overload kosmik, namun mau membalas dendam, sungguh mustahil. Kini klan Meyer sudah jadi penguasa galaksinya. Ada beberapa overload kosmik, makhluk tertinggi kosmik tak terhitung jumlahnya. Apalagi, pihak lain punya banyak pasukan kuat. Ivy cuma overload kosmik baru. Mau memusnahkan klan Meyer agak mustahil. Kini kakaknya juga sudah mati. Ivy tidak punya motivasi untuk bertahan hidup lagi. Bagaimanapun, Ivy bahkan menghabisi pangeran dari klan Meyer. Dia tidak akan bisa lepas dari klan Meyer. Ivy meletakkan tubuh kakaknya. Berbalik, bersujud pada Devan 3 kali. Kemudian mengatakan, aku tidak akan melupakan kebaikan Tuan Muda, namun aku sudah tidak punya motivasi untuk bertahan hidup. Kalau ada kehidupan sesudah kematian, aku bersedia jadi bukdamu untuk membalas budi. Sesudah mendengar perkataan Ivy, bibir Devan berkedut, mengatakan, apa aku sejelek? Ivy menandang Devan dengan bingung. Tidak mengerti ucapannya. Namun tetap bergeleng dan mengatakan, Tuan Muda, tampan. Lalu kenapa kamu mau jadi budakku? Devan membuka mulutnya lagi. Ivy sungguh tidak paham dengan ucapan Devan. Devan memutar matanya dan mengatakan, di kampung halamanku, ada aturan kalau wanita cantik diselamatkan pria tampan, wanita itu akan membalas budi dengan menjadi wanitanya. Namun kalau diselamatkan pria jelek, wanita itu akan menjadi budaknya di kehidupan selanjutnya. Bukannya artinya kamu menganggapku jelek? PVTTT. Aku tidak bermaksud begitu. Ivy sejujurnya terhibur dengan ucapan Devan. Kamu begitu menawan ketika tertawa, kata Devan. Ivy memang cantik,
Kulitnya seputih kapas, tidak ada celah, seindah peri dalam lukisan. Khususnya matanya yang memendam kesedihan, sungguh memesona. Ada perasaan kasihan ketika memandangnya. Benarkah? Ivy menampilkan senyum sedih. Dia langsung menghembuskan napas dan mengatakan, "Tuan muda sudah membebaskanku, aku harus membalasmu dengan apa? Namun kini aku tidak punya lagi motivasi untuk hidup, biarpun aku bersedia melayani Tuan muda, mungkin tidak akan membuat Tuan muda senang juga. Kalau aku masih hidup, aku mungkin akan membawa masalah untuk Tuan muda." Benarkah? Masalah apa? Devan mengajukan pertanyaan dengan penasaran. Ivy berpikir dia akan mati. Klan Corley juga musnah sepenuhnya dengan kematiannya. Jadi tidak ada salahnya memberitahu Devan. Pria yang barusan kuhabisi, namanya Adan, dia merupakan pangeran dari klan Meyer. Mereka tidak akan melepaskanku. Kalau aku tinggal bersama Tuan muda, aku takut akan membawa masalah bagimu. Ivy mengatakan dengan suara pelan. Aku tidak takut pada klan Meyer. Devan mengatakan dengan santai. Tuan, sekalipun kamu punya overlord kosmik untuk mendukungmu, klan Meyer juga tidak kalah. Ivy bergeleng dan mengatakan, kalau Ivy tidak tahu kalau semuanya akan sia-sia, mana mungkin dia kehilangan minat untuk bertahan hidup. Oke, semuanya terserah padamu. Devan melambaikan tangannya. Meski Ivy begitu kuat, namun Devan tidak kekurangan orang kuat di sekitarnya. Terima kasih. Ivy membungkuk pada Devan lagi. Kemudian mau mengaktifkan energi magis, meledakkan jiwanya sendiri. Namun matanya dipenuhi dengan penyesalan. Dia merupakan putri dari klan Corley. Seharusnya dia jadi bintang. Namun malah jadi bawahan selama puluhan ribu tahun. Yang paling dia sesali merupakan, sampai sekarang, dia tidak pernah punya pasangan. Beberapa kali Adan mencoba mendapatkannya. Namun Ivy lebih baik mati dibanding membiarkan musuh menyentuh tubuhnya. Adan, kalau kamu menyentuhku, yang kamu dapatkan cuma mayat. Adan merupakan pangeran klan Meyer. Tidak kekurangan wanita. Energi Ivy juga begitu kuat, sayang kalau mati. Jadi Adan tidak memaksanya. Sesudah klan Ivy dimusnahkan, di dalam hatinya, cuma ada kebencian, tidak punya niat untuk mencari pasangan. Bahkan kalau seseorang menyukainya, Ivy akan menolaknya. Toh mereka juga harus melewati Adan dulu. Adan tidak mungkin setuju. Seorang wanita yang tidak bisa Adan sentuh, mana mungkin dibiarkan disentuh oleh pria lain. Karena itu, sampai sekarang, Ivy begitu menjaga tubuhnya. Kalau ada kehidupan sesudah kematian, Ivy berharap bisa jadi wanita biasa. Sayangnya, tidak ada yang namanya kehidupan sesudah kematian. Gejolak yang hebat mendadak menyapu Ivy. Tubuh Ivy perlahan jatuh dengan lembut, seperti putri tidur. Meski tidak ada kerusakan pada tubuhnya, namun Ivy sudah meledakkan jiwanya. Orang mati tidak bisa mati lagi. Bersambung. Bab 821 Junior sudah dewasa. Tuan, kamu mau membangkitkan dia? Yuchi menghampiri Devan, lalu bertanya. Dia tahu kalau Devan itu mau menyelamatkan Ivy. Bisa jadi sebab Ivy kuat, atau sebab Ivy cantik. Dia sendiri yang mau mati, buat apa diselamatkan? Devan menggelengkan kepalanya. Dia tak akan pernah bisa menghidupkan kembali orang yang mau mati. Tuan, kurasa baiknya dia diselamatkan saja, ucap Yuchi.
Mengapa? Tanya Devan. Dia itu Master Overlord Kosmik yang sudah hidup puluhan ribu tahun. Dia jelas tahu banyak tentang dunia dari kita. Kami sudah terlalu lama terjebak di benua Asmodes dan tak tahu apapun soal dunia luar. Benar juga, Devan menganggukkan kepalanya. Tetapi apa itu tak terlalu kejam? Tanya Devan. Tuan, dia mau mati karena kakaknya sudah mati, dan tak bisa balas dendam. Aku tahu aku bisa menyelamatkan kakaknya, jadi dia tak perlu balas dendam. Ucap Devan dengan tenang. Dia tentu tahu alasan Ivy mau mati. Tapi Tuan, bahkan kalau kamu tak menghabisi Tuan muda klan Meyer pasti tak akan melepaskanmu. Ucap Yuchi dengan serius. Wajah yang muncul di badan Adan tadi jelas teknik rahasia, mereka semua yang ada. Kalau klan Meyer membalas dendam, mereka pasti tak akan melepaskan siapapun yang ada di rekaman. Jadi bagaimana maksudmu? Devan bertanya. Kamu sekarang sudah jadi musuh klan Meyer, kenapa tak ambil Master Overlord Kosmik? Apalagi, dia itu cantik sekali. Dia tidak secantik kamu. Ucap Devan sambil melihat ke arah wajah cantik Yuchi. Sampai sekarang, dia merasa yang terjadi dengannya dan Yuchi itu bagai mimpi. Terima kasih untuk pujiannya, Tuan. Wajah cantik Yuchi pun mulai memerah. Dia pun ingat dengan kejadian konyol yang terjadi pada Devan waktu itu. Kalau begitu Tuan, aku tak akan menyelamatkannya, ucap Yuchi. Devan, selamatkan Yuchi, Sanshi, Shinhe. Sialan, dia sungguh-sungguh dengan perkataannya. Kilas balik. Yuchi langsung memakai kilas balik. Roh Ivy yang tadinya hilang, mulai kembali berkumpul. Kenapa, apa aku tidak mati? Ivy buka matanya perlahan, dia kelihatan ragu. Dia jelas sudah meledakkan rohnya. Tak mungkin bisa membangkitkannya, kecuali aturan waktu. Ivy langsung bereaksi. Dia merasa cakra waktu mengalir padamnya. Tuan, kumohon bangkitkan kakakku. Ivy langsung bersujud di hadapan Devan. Devan bisa memakai aturan waktu untuk membangkitkannya. Tentu dia bisa membangkitkan kakaknya. Devan menyipitkan matanya dan mengatakan, aku bisa saja membangkitkan kakakmu, tapi aku harus tanya, kamu siap kalau harus membayarnya dengan hidupmu? Atau mau bekerja untukku seumur hidupmu? Asal Tuan bisa membangkitkan kakakku, aku akan melayani Tuan sampai kapanpun. Ivy langsung menjawab. Waktu melihatnya Devan tak langsung setuju. Ivy melanjutkan, Tuan, kamu juga bisa membuat kontrak budak denganku. Selain itu, aku juga masih. Suara Ivy pun makin lirih. Perkataan Ivy mengagetkan Devan. Ternyata, walau Ivy sudah jadi budak Adan selama puluhan ribu tahun, Adan tak pernah menyentuhnya. Ini benar-benar mengejutkan. Tidak perlu kontrak budak. Aku cuma bercanda soal membayar dengan hidupmu. Akan kuselamatkan kakakmu. Ucap Devan. Itu, Tuan butuh aku untuk apa? Ivy memandang Devan dengan agak bingung. Tak untuk apa-apa. Ivy tambah bingung. Kenapa, kamu tak mau kubayar balik, tapi kamu tak mau memakaiku? Kalau gitu, Devan mendadak menjulurkan tangannya, dia peluk pinggang ramping Ivy, dan langsung memeluknya. Tuan, Ivy mau bicara, tapi dia cuma bisa mengeluarkan suara merengek. Setelah beberapa waktu mereka pun berpisah. Wajah cantik Ivy pun jadi sangat merah. Padahal dia sudah siap jadi wanita Devan.
Apa ini terlalu cepat? Dia bahkan tak bereaksi. Baru ini dia melakukannya dengan seorang pria. Alasan Devan melakukannya jelas. Cuma karena Ivy cantik. Wajar saja kalau pria menyukai wanita cantik. Kebiasaannya dulu seperti orang Antares. Karena dia belum berani. Bahkan kalau punya pikiran yang penuh nafsu, dia tetap tahan saja. Tapi sekarang dia sudah melalui banyak hal. Dia pun paham. Di dunia yang menjunjung tinggi kekuatan, asal cukup kuat, mereka bisa dapat apapun yang diinginkan. Bahkan bisa mendapat wanita yang dimau. Tak perlu menahan orang-orang yang dia percaya. Tak ada juga yang cemburu. Lagi pula, master hebat mana yang tak punya ribuan wanita? Ini bagus untuk Devan. Asal tahu saja, master kosmik puncak lainnya. Haremnya tersebar di seluruh galaksi. Selain itu, Ivy juga benar-benar kuat, dia akan sangat membantu Devan. Selain kuat, dia juga cukup cantik. Kalau tidak dinikmati, sayang, kan? Kelihatannya kita dapat adik lagi, ucap Eliana. Cuma satu. Batari melihat ke arah Yuchi, Shinhe dan tuan wanita lain. Penampilan mereka tak kalah dengan Ivy. Bisa dilihat dari cara mereka memandang Devan. Tak mungkin mereka cuma teman biasa Devan. Mereka berdua pun akhirnya melihat ke arah Kaisar Pembunuh. Lihat apa kalian? Kaisar Pembunuh balik menatap. Guru, kamu kan sudah jadi wanita junior, apa kami masih harus memanggilmu guru? Atau bisa kamu panggil kakak? Tidak, kami yang duluan menghabiskan waktu dengan junior, jadi harusnya kamu dipanggil adik. Ucap Batari sambil tersenyum jahil. Mau dihajar. Kaisar Pembunuh agak marah. Kedua wanita itu berani sekali menggoda guru mereka. Guru, ampun, kami tak akan melakukannya lagi. Nanti kamu malah makin marah. Batari pura-pura kabur. Junior sudah dewasa sekarang. Eliana menunjukkan senyum dan menggeleng. Waktu lihat Devan sudah menambahkan anggota baru ke haremnya, Batari dan Eliana tak cemburu sama sekali dan mulai mengobrol. Sebelumnya, mereka juga yang membantu Devan menjaga harem. Sekarang, Devan mulai berani memulai. Mukamu merah sekali, jangan bilang ini yang pertama. Devan melihat ke arah Ivy dengan jahil. Tidak, Ivy langsung jawab. Oh, jadi kamu sudah melakukannya dengan pria lain. Devan mengerutkan dahinya. Ah tidak, benar-benar tidak. Ivy langsung menyanggah. Ivy sekarang kelihatan lucu sekali. Dia selalu hidup dalam kabut selama ribuan tahun. Kabut itu sudah hilang dan kakaknya pun bisa dibangkitkan, dia bisa tenang sekarang. Bersambung.